Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Dan ampuni kami ya Tuhan jika di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam kami bernaung di cinta kasih Tuhan Yesus, kami melakukan hal-hal yang tidak seturut kehendak Tuhan dan melakukan banyak dosa. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yehezkiel pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apakah sudah merasakan betapa berpengaruhnya jempol kita ini, jari-jari kita ini di media sosial? Kalau Bapak Ibu melihat banyak sekali orang-orang yang viral di media sosial karena apa yang mereka tulis, apa yang mereka ucapkan, terutama mereka-mereka yang punya pengikut atau follower yang banyak di media sosial mereka, sehingga kadangkala apa yang mereka tuliskan itu dianggap sebagai kebenaran bagi orang lain. Bapak Ibu kalau nggak percaya coba tanya ke anak cucunya atau siapa begitu yang gemar bermain media sosial, tanyakan kepada mereka siapa influencer atau orang yang berpengaruh di media sosial yang mereka ikuti. Nah, biasanya orang-orang yang berpengaruh yang diikuti di media sosial itu kalau ngomong apa tuh biasanya diikuti oleh banyak orang lalu disebar-sebarkan. Seakan-akan itu adalah kebenaran yang mutlak, itu adalah kebenaran yang harus diikuti oleh banyak orang. Nah, padahal di dalam kehidupan sehari-hari belum tentu bahwa yang disebarkan, yang dikabarkan itu adalah hal yang paling baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana orang-orang yang memiliki pengaruh nyatanya bisa menyesatkan. Jadi waktu itu ketika orang Israel sedang mengalami pembuangan, ada banyak nabi yang berkarya. Salah satunya adalah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini berkarya di tempat pembuangan, dan seperti yang sudah kita renungkan, kita baca di waktu-waktu yang lalu, Nabi Yehezkiel ini nabi yang nyentrik gitu. Jadi dia unik. Perilakunya, perkataannya, perbuatannya itu seringkali unik, berbeda dengan orang lain. Nah, di masa itu Yehezkiel ini juga menjelaskan bahwa pertolongan atau keselamatan bangsa Israel itu tidak akan segera datang, melainkan mereka akan menikmati dulu, mereka menerima dulu hukuman atau konsekuensi dari perbuatan mereka, walaupun nanti Tuhan akan menolong, karena kalau nggak ditolong Tuhan mereka nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tetapi pada saat itu banyak nabi-nabi palsu yang ngotot bahwa mereka dapat penglihatan dari Tuhan dan orang Israel ini akan segera dipulihkan. Nanti mereka yang dibuang akan segera kembali dipulangkan ke tempatnya. Mereka bisa melawan kerajaan-kerajaan yang saat itu sedang menguasai. Nah, padahal perkataan nabi-nabi ini kan pasti lebih gemar didengarkan karena mereka menyebarkan kabar sukacita. Yang satunya bilang bahwa kamu nih pertolongannya nggak akan segera datang, kamu nih harus menanggung hukuman dan penderitaan yang diakibatkan oleh
perbuatanmu dan pemberontakanmu kepada Tuhan. Tapi di sisi lain bilang, enggak kok, ini kamu akan segera ditolong oleh Tuhan, kamu akan segera dikembalikan ke tanahmu, kamu bahkan bisa melawan kerajaan-kerajaan yang saat ini sedang menguasaimu. Tentu orang Israel lebih senang yang mana, yang nabi yang beritanya itu menakutkan atau nabi yang beritanya menyenangkan. Kebanyakan tentu akan menyukai nabi yang beritanya menyenangkan. Orang itu suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan. Kalau orang khotbahnya lucu, seru gitu kan, yang dengerin menyenangkan. Padahal nggak selalu lucu itu selalu berbobot kan, nggak selalu. Maksudnya isinya itu selalu penuh. Kadang hanya humornya saja yang lucu. Tapi kan orang kan sukanya begitu, yang menyenangkan, yang seakan-akan bagus sekali itu selalu disimpulkan, wah ini lebih enak nih didengerin. Nah, orang Israel juga kebanyakan begitu, mereka memilih yang lebih enak didengarkan daripada yang membawa kebenaran. Nah, pada saat itu Tuhan menegaskan bahwa nabi-nabi ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka ini tidak sedang membangun keselamatan, tapi sebenarnya sedang menubuatkan hal-hal yang nggak benar. Mereka ngakunya melihat tapi nggak melihat, dan anehnya mereka menunggu penggenapan firman itu. Begitu juga dengan orang-orang yang menunggu penggenapan firman itu. Tapi di ayat yang ke-5 dinyatakan bahwa kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri dalam peperangan pada hari Tuhan. Jadi ini tuh sama sekali nggak membangun umat Israel. Yang mereka lakukan itu justru menyesatkan, membiarkan mereka hidup dalam harapan palsu yang kemudian membuat mereka kecewa. Kan kalau misalnya sudah dikasih tahu, nanti bapak ibu pulang cepet ya, nanti biar kita bisa makan malam bareng. Nanti ternyata bapak ibunya nggak pulang cepet, kan kecewa. Tapi kalau nggak dijanjiin gitu kan anaknya nggak kecewa. Oh biasanya bapak ibu pulangnya malam, jadi saya tak makan duluan. Tapi kalau dikasih janji, kamu tunggu ya, ini bapak ibu pulang awal, jadi kita makan malam bareng. Padahal enggak. Jadi anaknya itu sampai kelaparan kan nungguin. Padahal sebenarnya dia bisa makan duluan. Nah, kalau orang Israel ikut nabi-nabi itu, mereka akan hidup sesuka-sukanya karena mereka pikir sebentar lagi kok. Dan mereka hidup dalam pengharapan yang palsu. Sedangkan kalau mendengarkan Nabi Yehezkiel dan nabi-nabi yang lain yang memang benar seturut kehendak Tuhan, mereka memang tidak membangun harapan yang tinggi bahwa akan segera pulih, tetapi mereka akan bertahan di dalam penderitaan saat itu supaya pada akhirnya nanti mereka bisa meraih keselamatan. Jadi mereka nggak takut menderita atau bisa menerima penderitaan itu karena memang belum waktunya. Nah, hari-hari ini kita diingatkan melalui bacaan yang kita baca tadi, kita diingatkan bahwa kita ini punya pengaruh loh ketika kita ini berbicara. Entah kepada orang banyak ataupun kepada orang sedikit. Ya, ada yang mungkin punya pengaruh pada orang banyak lewat kuasanya, lewat kemampuannya, lewat kemampuan berbicaranya, dan itu bisa didengarkan oleh orang-orang lain dan dianggap sebagai kebenaran. Kalau itu hal yang baik, maka itu sangat diacungi jempol. Kalau kita menyuarakan tentang menjaga lingkungan, kita menyuarakan tentang menjaga protokol kesehatan, kita menyuarakan tentang motivasi-motivasi yang baik, kita menguatkan, mensupport orang lain, kita mengajak orang-orang yang kita kenal untuk menyupport orang lain, itu bagus, itu baik. Tapi ketika yang kita sampaikan itu ternyata bukan kebenaran. Ketika kita duduk bersama, kita menceritakan tentang orang lain, itu bukan kebenaran. Itu kesimpulan versi kita yang kalau kita tidak hati-hati itu bisa disimpulkan oleh orang lain dan jadi versi kebenaran milik orang lain. Nah, Bapak Ibu juga kalau membaca kolom komentar di YouTube, bukan di GKJ Wonosari ya, tapi mungkin di channel-channel yang lain, ada perdebatan-perdebatan yang kadang-kala memicu pro dan kontra. Kadang-kadang orang merasa bahwa ini omongannya orang ini benar banget dan harus dibela mati-matian. Atau omongan saya ini udah paling benar, tolong dibela mati-matian. Nah, ini kita diajarkan untuk menyaring yang kita sampaikan dan menyaring yang kita dengarkan. Benar nggak sih ini dari Tuhan? Benar nggak sih ini akan membangun saya dan membangun orang-orang di sekitar saya? Jangan-jangan ini malah menghancurkan saya dan menghancurkan orang-orang di sekitar saya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi. Ini bukan sedang mengancam atau menakut-nakuti, tapi juga mengingatkan bagi saya juga bahwa ya kalau kita nggak dapat bukti dari Tuhan, ketika kita nggak dapat sesuatu dari Tuhan, bukti dari orang lain dan lain-lain, nggak usahlah menyebarkan harapan-harapan palsu, menyebarkan berita-berita palsu yang bisa menyesatkan orang lain. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang memperhatikan kami dalam setiap langkah kami, dan ampuni kami jika dalam menjalani kehidupan kami
tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami hanya meneladan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan kami tidak menjadikan kebenaran kami menjadi kebenaran yang mutlak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang saat ini sedang dingin, sedang musim hujan. Jaga protokol kesehatan juga. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.